Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Nabila Delani dengan NIM 2132370, Prodi Teknik Sipil NK, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Aziza dengan NIM 2104223 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Paham kekuasaan bagaimana yang harus diterapkan di Indonesia agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang kuat? Sebagai negara kepulauan terbesar dunia, posisi geografis Indonesia membentang pada koordinat 6 lintang utara, 11 lintang selatan, dan 95 bujur timur, 141 bujur timur. Dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dalam perspektif geopolitik, bentangan posisi geografis ini tentu saja menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki bargaining power dan bargaining position strategis dalam percaturan dan hubungan antar bangsa, baik dalam lingkup kawasan maupun global. Keberlangsungan hidup dan eksistensi suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kemampuan bangsa tersebut dalam memahami dan menguasai kondisi geografis serta lingkungan sekitarnya, tumbuh kembangnya atau berkurangnya ruang hidup bangsa. Juga dipengaruhi oleh pandangan geopolitik yang diyakini oleh entitas suatu bangsa. Konsep geopolitik Indonesia berlandaskan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa. Sebagai negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya, Indonesia memiliki wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan nasional. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno menegaskan bahwa pertahanan nasional hanya dapat dilaksanakan secara sempurna bila suatu bangsa mendasarkan pertahanan nasional atas pengetahuan geopolitik. Pengetahuan geopolitik yang dimaksud adalah geopolitik Indonesia yang dikembangkan berdasarkan 3 faktor yang membentuk karakter bangsa Indonesia, yaitu sejarah lahirnya negara, bangsa, dan tanah air, serta cita-cita dan ideologi bangsa. Berdasarkan ketiga hal tersebut, bangsa Indonesia telah mengembangkan pandangan geopolitik yang bersumber pada nilai-nilai kesejarahan yang sudah dimulai sejak era prakolonialisme hingga era kemerdekaan Republik Indonesia. Pandangan yang bersumber pada kesamaan pengalaman pahit sejarah pada akhirnya menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik yang memandang wilayah Nusantara sebagai ruang hidup yang harus dipertahankan dan dikelola sebagai sumber kehidupan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan hidup dan cita-cita nasional. Pemanfaatan wilayah laut Indonesia masih kurang maksimal karena Indonesia memiliki laut seluas 5,8 km persegi dan 3 kali lebih luas dari daratan yang hanya 1,9 km persegi. Dengan kondisi tersebut, sudah seharusnya pemerintah memperhatikan kondisi laut Indonesia. Jika program pengelolaan berkelanjutan mengenai potensi laut menjadi harga mati bagi Indonesia, sehingga posisi Indonesia di dunia perdagangan semakin diperhitungkan dalam beberapa waktu mendatang. Dari data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemanfaatan potensi laut Indonesia baru mencapai 48% dari potensi hasil laut Indonesia sebesar 6,7 juta ton jika dimanfaatkan secara keseluruhan. Namun selama ini pemerintah lebih memerhatikan komoditas unggulan hasil ekspor Indonesia yang berada di daratan, seperti produk tekstil, mebel, kakao, sepatu, dan produk elektronik yang lebih mengalami peningkatan dibandingkan dengan produk hasil laut. Hanya udang sebagai potensi hasil laut yang cukup mengalami peningkatan dalam ekspor Indonesia. Hambatan dalam eksplorasi hasil laut yaitu adanya aturan hukum yang lemah, minimnya informasi yang dimiliki tentang kelautan, serta minimnya struktur permodalan yang bisa dimiliki oleh seorang nelayan. Keuntungan dalam eksplorasi hasil laut yaitu bisa menjadi mata pencarian bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pesisir pantai untuk menjadi seorang nelayan dan meningkatkan hasil ekspor Indonesia di bidang hasil laut ke negara lain. Apa yang dilakukan oleh Indonesia untuk memanfaatkan ruang udara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?
Pengertian ruang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu ruang adalah wabah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Perkembangan kehidupan menjelang akhir abad ke-20 ditandai dengan kemajuan hampir di setiap aspek kehidupan yang kemudian mendorong tumbuhnya arus globalisasi dan liberalisasi. Salah satu hasil kemajuan iptek adalah teknologi penerbangan, yang kemudian memacu berkembangnya industri jasa transportasi udara yang kemudian mendorong munculnya kebijakan open sky, yang berkeinginan untuk memanfaatkan ruang udara seluas-luasnya bagi kepentingan perusahaan penerbangan bagi negara tertentu. Sebagai suatu hak penuh dan utuh dari suatu negara, ruang udara memiliki kontribusi yang tidak sedikit bagi pendapatan negara, apalagi bila negara tersebut memiliki wilayah udara yang luas serta berada dalam posisi yang strategis sebagaimana yang dimiliki oleh Indonesia. Pemanfaatan ruang udara akan terkait erat dengan kegiatan industri penerbangan dan kegiatan ruang angkasa. Ruang udara sebagai hak penuh dan utuh atas ruang udara di atas wilayah kedaulatan negara telah diakui oleh hukum internasional, yaitu dalam Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation tahun 1919. Kemudian dalam Convention on International Civil Aviation tahun 1944, dan yang terakhir dalam United National Convention on the Law of the Sea tahun 1982. Konvensi-konvensi internasional tersebut menjadikan Indonesia memiliki wilayah kedaulatan seluas 8,4 juta kilometer kubik dan berada di posisi silang strategis di antara dua benua dan di antara dua samudra, sehingga hak penuh dan utuh atas wilayah ruang udara memiliki keunggulan kooperatif dapat dimanfaatkan sebagai suatu bargaining power dalam berbagai perundingan dengan negara lain, di antaranya adalah untuk Air Service Agreement. Pemanfaatan yang tepat serta didukung oleh hukum internasional maupun nasional yang berlaku, ditambah dengan sumber daya yang berkualitas, akan memberikan keunggulan bagi Indonesia dalam pemanfaatan ruang udaranya sebagai salah satu sumber daya nasional, sebagai yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Inti ajaran wawasan Nusantara ialah persatuan dan kesatuan. Dapatkah dipertahankan dalam kondisi Indonesia sekarang ini? Jika dilihat dari masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki rasa persatuan dan kesatuan, yaitu rasa toleransi terhadap perbedaan yang ada, seperti perbedaan agama, adat istiadat, budaya, dan norma di setiap daerah. Sudah seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia saling bahu-membahu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia agar negara ini tidak terpecah belah dan tidak mudah diadu domba oleh negara lain. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan dan teman saya sampaikan. Saya dan teman saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.